Berita Sumsel 24 jam siang ini masih dalam rangkaian kegiatan Simposium Nasional Pembelajaran Sejarah ketiga yang diselenggarakan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di hari ketiga, Jumat 5 November, para peserta simposium mengikuti agenda City Tour, di mana panitia penyelenggara dan tuan rumah mengajak para peserta berkeliling Kota Palembang, mengunjungi satu persatu destinasi wisata yang bernilai sejarah, mulai dari Museum Negeri Sumatera Selatan, Masjid Cheng Ho, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, hingga perairan Sungai Musi dan Pulau Kemaro. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-37 sejak diresmikan tahun 1984 silam, Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Jumat 5 November pagi, dikunjungi rombongan peserta Simposium Nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dari 34 provinsi di Indonesia. Setibanya di depan gerbang utama museum, para peserta dari Aceh hingga Papua ini langsung mengabadikan momen dengan bersuah foto. Banyak di antara peserta yang memang baru pertama kali mengunjungi Kota Palembang, apalagi Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Haji Chandra Amprayadi, yang langsung menyambut para peserta ikut memberikan penjelasan singkat tentang koleksi museum yang dibangun tahun 1978 ini. Beliau juga dengan semangat ikut memandu para peserta dan menjelaskan beberapa koleksi yang ada di museum. Para peserta sempat diajak melihat koleksi di gedung pameran hibah yang berada di lobi utama museum. Tampak ratusan koleksi hibah dari masyarakat di Sumatera Selatan terpajang rapi di gedung ini. Salah satunya kris Palembang dan sepeda ontel. Sejak beberapa tahun terakhir, Museum Negeri Sumatera Selatan memang banyak menerima hibah benda bernilai sejarah dari masyarakat, sehingga benda-benda itu ditempatkan di ruang pameran khusus hibah dari masyarakat. Oke, gimana ini pertama kali atau udah berapa kali ke museum? Pertama kali menjalankan Museum Wijaya. Oke, gimana kesannya Bu setelah melihat Museum Negeri Provinsi Sumatera? Luar biasa, peninggalan-peninggalannya banyak dan juga saya lihat yang dihibahkan oleh masyarakat itu masih bagus. Iya ya. Kan katanya memang spesial dibuka untuk guru-guru. Iya, karena belum di launching ya. Waktu kunjungan yang singkat, hanya 1 jam, para peserta berkesempatan melihat koleksi-koleksi benda bernilai sejarah yang ada di gedung pameran 1 yang baru selesai direnovasi. Di gedung ini banyak dipamerkan koleksi peninggalan sejarah temuan masyarakat dari dasar Sungai Musi. Tak lupa, para peserta diajak melihat salah satu masterpiece yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan, yaitu Rumah Limas yang berada di pekarangan belakang museum. Bangunan tua ini sendiri menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan karena pernah ada pada cetakan uang pecahan 10.000 yang resmi dikeluarkan Bank Indonesia pada 2005 lalu. Museumnya bagus, biasa ya, banyak sekali peninggalan megalitik dan juga peninggalan zaman dulu yang luar biasa, lengkap. Ya. Gimana nih perasaannya setelah melihat Rumah Limas yang ada di uang 10.000? Ada rasa senang juga terharu. Ternyata bisa kenyataan gitu. Bisa melihat langsung ya? Langsung. Oke, sudah foto belum Bu? Sudah. Oke, gimana nih harapannya untuk Museum Negeri Sumsel Bu? Lebih dikelola lagi dengan kebersihan. Sementara itu, Ketua AGSI Sumatera Selatan Mary Hamraini menyampaikan, kunjungan ke Museum Negeri Sumatera Selatan merupakan rangkaian kegiatan Simposium Nasional AGSI yang ketiga ini. Guru-guru sejarah yang hadir di sini adalah guru-guru sejarah berprestasi dari 34 provinsi. Kemudian tanggal 4-nya kita melaksanakan kegiatan Simposium Nasional Pembelajaran Sejarah, dilanjutkan dengan pada hari ini adalah merupakan agenda kita, yaitu melaksanakan kegiatan lawatan sejarah dan budaya di wilayah Kota Palembang. Antara lain objek yang kita kunjungi itu adalah Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Di sini para peserta dari 34 provinsi diperkenalkan peninggalan-peninggalan sejarah, kemudian juga peninggalan-peninggalan budaya yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan ini. Kemudian nantinya kita akan mengunjungi Museum Sultan Mahmud II. Kita di sana nantinya akan dijamu
dengan makanan tradisional kuliner Palembang gitu di sana. Kedatangan para peserta Simposium Nasional AGSI ini, menurut Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Chandra Amprayadi, bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Museum Negeri Sumatera Selatan ke seluruh Indonesia. Jadi terkait Museum Negeri Sumatera ini kan terbatas. Yang datang ini ratusan orang. Jadi kita bagi kawan-kawan. Jadi ada yang ikut kelompok saya, ada ikut kelompok teman-teman yang lain. Kebetulan mereka antusias dengan mendengar dari cerita-cerita saya. Akhirnya yang ikut kelompok saya ini mereka ketinggalan. Nah, di museum ini kalau mau keliling itu minimal 3 jam. Minimal 3 jam ya. Jadi diberi waktu 1 jam lebih. Jadi mereka sangat terburu-buru. Ada beberapa gedung koleksi yang tidak dikunjungi, dan mereka saya lihat antusias sekali melihat koleksi di dalam Museum Negeri Sumatera Selatan ini, terutama kaitan dengan peninggalan sejarah, peninggalan dari arkeologi, peninggalan arca-arca, peninggalan dari musik-musik, dan hibah dari masyarakat, terutama rumah limas dan koleksi kain-kain. Di antara peserta Simposium Nasional, Presiden AGSI Sumardian Syah Perdana Kusuma alias Mas Rian, yang juga ikut dalam kunjungan, menambahkan peran museum sangat penting dalam proses belajar mengajar di luar kelas. Museum merupakan sebuah tempat yang sebaiknya digunakan sebagai pusat sumber belajar, itu yang pertama. Pembelajaran sejarah akan bermakna jika dia keluar dari ruang kelas. Guru bukan hanya terpaku kepada proses yang di dalam kelas, tapi tarik keluar kelas. Ketika menarik keluar kelas, maka kita mendekatkan sumber belajar, lingkungan belajar kepada anak didik. Dan sejarah bisa diperoleh salah satunya melalui kunjungan belajar langsung ke museum ataupun ke berbagai situs. Itu yang kedua. Yang ketiga, museum itu sebetulnya mengajarkan kita tentang pendekatan multidimensional. Bahwasanya sejarah tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu. Kita perlu ilmu bantu lain. Misal ketika museum memiliki mata uang kuno, kita perlu ilmu bantu namanya numismatik. Misal ketika museum memiliki benda-benda peninggalan sejarah yang digali dari bawah tanah, mungkin kita perlu ilmu kimia. Jadi sebetulnya belajar di museum selain membuat kita lebih memahami ragam sumber belajar, tentu akan tercipta suasana kebatinan, suasana masa lalu hadir di lokasi langsung, dan juga bagaimana kita menggunakan ilmu-ilmu lain untuk memperkuat sejarah itu sendiri. Pemerintah harus menjadikan kebudayaan sebagai alat pemajuan pembangunan. Satu itu. Yang kedua, problematika tata kelola museum memang sangat rumit. Ada beberapa museum yang di bawah pengelolaan pemerintah pusat, sebagian di bawah pemerintah daerah. Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan museum bisa optimal. Dan tentu para guru sejarah, masyarakat harus meramaikan museum sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi. Di penghujung kunjungan tersebut, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Chandra Amprayadi memberikan cenderamata berupa sejumlah buku hasil kajian koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan kepada masing-masing perwakilan AGSI se-Indonesia peserta Simposium Nasional. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Sekian berita Sumsel 24 jam. Saya Adel Senasution. Selamat siang.